adalah Nabi mengabarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di alam barzakh sana. Maka dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka menunggu hari kiamat agar dihisab amalan-amalannya. Dan mereka dikabarkan oleh Nabi terputus dari hubungan dunia ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Inna ibna Adam idza mata." Sungguhnya Bani Adam jika telah mati, inqata'a alaihi illa bi ihda thalath. Terputus dari segala perkara kecuali 3 perkara yang masih bersambung. Yang pertama adalah amal jariyahnya. Jika dia membangun masjid, jika dia membangun tempat-tempat untuk peribadatan dan kebaikan untuk ma'had, pondok pesantren, maka akan terus mengalir orang-orang belajar pada masjid dan pondok pesantren tersebut, ataupun dia memberikan sumbangan-sumbangan yang bermanfaat, maka terus orang next generation mengambil faidahnya, maka ini adalah amal jariyah. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, bagi para da'i ilallah, bagi mereka orang-orang yang mengajari manusia kepada kebaikan dan menulis kitab dan mempunyai rekaman-rekaman yang sekarang sangat mudah di YouTube ataupun secara voice audio tersebar di mana-mana, maka semua orang next generation melaksanakan keimanan dan amalan dari dai-dai yang sudah meninggal ini, maka akan mengalir terus pahalanya. Dan yang ketiga adalah doa dari anaknya yang soleh, mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka inilah keadaan dari tabir yang ke-12, yang hadisnya jelas di Sahih Muslim dari Abi Hurairah. Namun banyak manusia yang seakan-akan lupa ataupun tidak memahaminya. Kenapa? Karena dari hadis ini akan membantah perkara-perkara dari khurafat dan kesyirikan. Maka kita ambil faidah dari ayat ini, dari hadis ini, di mana orang yang meninggal akan terputus hubungan amalan-amalannya dengan penduduk dunia ini. Maka mereka yang pertama kita ambil faidah, mereka sekarang dalam keadaan tidak bisa beribadah lagi. Maka jika mereka dulu lalai dengan dunianya atas hari akhiratnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mereka lupa dari akhiratnya, tidak salat, tidak berpuasa, tidak beribadah, sibuk mengejar kebunnya, sibuk mengejar jabatan-jabatannya, dan sibuk mengejar dari jam-jam kuliahnya, maka mereka sibuk dengan dunia dan meninggalkan ibadah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka di saat sang maut menjemputnya baru teringat. Dilalaikan dengan kehidupan dunianya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia dibawa, diusung ke liang lahat, baru menyesal, the big regret, dengan sebesar-besarnya penyesalan. Dan Allah kabarkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Maka mereka disindir oleh ayat Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Maka jika datang sang maut menjemput seseorang yang lalai ini, maka mereka akan mengatakan, Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Mungkin aku akan melaksanakan amal-amal yang dulu aku tinggalkan. Dan begitu pun di dalam surat Sajdah, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana
absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka wahai Allah, di hadapan Allah, pandanglah kami dan dengarlah kami. Please, mohon kembalikan kami ke alam dunia agar kami akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Maka inilah dari poin pertama yang kita petik dari hadis Abi Hurairah di riwayat Imam Muslim, bahwa rahasia yang terakhir alamul barzakh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sekedar menunggu dari hari kiamat. Maka jika mereka orang-orang yang lalai dari ibadahnya, mereka sekarang menyesal, berharap satu jam saja diturunkan ke bumi dan melaksanakan peribadatan. Dan begitupun perkara yang kedua yang berhubungan dengan khurafat dan berhubungan dengan kesyirikan, maka adapun yang berhubungan dengan khurafat, seperti datang hadis yang tidak segan-segan hadis ini diriwayatkan, dinisbatkan kepada sahabat Abu Hurairah, yang mana dari jalan Ibnu Jurayj, an Musa ibni Wardan, an Abi Hurairah. Dan diriwayatkan hadis ini hanya di kitab yang khusus, tidak di kitab yang masyhur, kitab hadiah dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Hadiatul Ahya lil Amwat, yang ditulis oleh seorang sufi. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad ibnul Husain An-Naisaburi As-Sulami, yang membuat hadis ini dari Ibnu Jurayj an Musa ibni Wardan an Abi Hurairah. Maka hadis ini di lafadznya disebutkan, idza kana fi lailatul jum'ah, jika pada malam Lailatul Jum'ah, al arwah tanzilu, maka arwah-arwah itu akan turun ke langit dunia dan juga yarji'u ila hidai durihim, mereka akan datang ke tempat-tempat rumah mereka dulu. Lalu mereka menyerukan bisautin hazinin, dengan suara yang merintih, ya ahlad dar, wahai penduduk rumah, ya ahli wa akribai, wahai istriku, anakku dan kerabat-kerabatku, la tansu bil hidayah, bil hadiah, maka jangan lupa, la tansuna wadkuruna, dan jangan lupakan kami dan ingat kami, wahduna, dan berikanlah hadiah-hadiah kepada kami dari doa-doa dan wirid-wirid yang disampaikan kepada kami. Maka hadis ini kami sebutkan tadi tidak ada di dalam kitab la Musnad Ahmad, wala kutubu sittah, wala kutubu al-asyarah, tetapi dari kitab yang berjudul Hadiyatul Haylil Mayyit, wa fi sanadihi Muhammad ibn Husain An-Naisaburi As-Sulami, qala al-Imam Az-Zahabi di Mizan al-I'tidal, Syekhus Sufi yatakallamuna fi wa laysa bimu'tamad. Dia adalah syekh sufi yang kaum muslimin membicarakan atas keburukannya, maka dia tidak bisa dijadikan landasan dasar dalam hadisnya. Hada qaul Imam Az-Zahabi di Mizan I'tidal. Wa kadzalika nukila an Daruqutni, di mana Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa hada wada'us sufi lil ahadits as-sufiyah. Dia adalah pemalsu hadis yang memalsukan hadis-hadis yang berhubungan dengan kesufian. Seperti di sini. Maka berapa banyak dari yang kami sadari awam-awam dari orang tua kita semenjak kecil di saat malam Jumat
Hai anak-anak, malam Jumat masuk. Itu arwah-arwah itu datang di pintu-pintu. Mereka merintih. Mana istri, mana anak-anak, mana bapak-bapak, ingatlah kepadaku. Mereka meminta kiriman doa. Ayo baca Yasin. Ayo baca doa. Dan sebagainya. Maka khurafat ini adalah hadis yang maudhu. Yang mana di sanadnya Muhammad ibnu Husain An-Naisaburi As-Sulami min Syekh Sufiyah. Fa wada al-hadis li Sufiyah. Pemalsu hadis untuk orang-orang sufi. Dan hadis-hadis untuk orang-orang sufi. Maka inilah perkara yang kedua. Yang kita ambil ibrah dari hadis tadi. Bahwa orang-orang yang ada di alam barzakh itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak akan datang rohnya ke muka bumi ini. Dan tidak akan mengetuk-ngetuk rumah kita dan meminta hadiah agar dikirimi Yasin dan sebagainya. Never ever. Karena hadis tadi sahih, mereka terputus hubungannya dengan dunia. Dan juga hadis tadi, hadis yang maudhu, yang dipalsukan. Dan kita ambil perkara yang ketiga dari hadis, bahwa mereka dalam keadaan di hari akhirat terputus hubungannya dengan dunia. Di sini kita membantah kelompok gulatu sufiyah, yang mana mereka gululis salihin. Mereka mengambil ngalap barokah dari kuburan para wali-wali. Jika ada orang yang soleh meninggal di antara mereka, maka mereka mengkultus individukannya menjadi orang soleh, kuburannya dibangun, dan diberikan tirai-tirai bagaikan kamar pengantin, dan diberikan foto yang besar. Dan ini bukan as-sufiyah saja, tetapi kelompok Syiah seperti Al-Khumaini dan yang lainnya. Maka mereka akan mengagungkan kuburan ini, maka mereka akan ngalap barokah di acara haul, di hari kematian mereka, di acara the death day, acara haul mereka, masuk kepada perkara kesyirikan. Mereka dengan yakin bahwa berdoa di kuburan wali akan dikabulkan doanya. Karena mereka wali, orang yang terdekat kepada Allah. Sehingga mereka berdoa, ya ayyuhal wali, wahai wali, berikanlah aku rizki. Wahai wali, isfini wasfi zaujati, berikanlah kesembuhan kepadaku dan kepada istriku yang mandul bertahun-tahun. Kami ingin mempunyai anak dan sebagainya. Maka dari hadis ini, bahwa seluruh orang-orang yang meninggal itu terputus hubungannya dengan dunia ini, maka jika kita memahami hadis yang masyhur tadi secara akal dan secara nas, kita tidak akan pernah meminta kepada orang-orang yang sudah mati, karena mereka di tempat yang lain yang tidak bisa mendengar dan menjawab dari doa-doa kita. Namun selain itu di belakangnya ada dosa-dosa yang besar, terutama kesyirikan, karena berdoa adalah ibadah. Seperti di dalam hadis dari Nu'man ibni Bashir, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, ad-du'a mukhul ibadah. The worship is the core of the worship. Bahwa doa itu adalah otaknya dari ibadah. Maka ini hadisnya dhaif dikarenakan ada Abdullah ibnu Lahiyah. Maka di hadis ini menjadi pendalilan doa adalah ibadah. Maka jika seseorang berdoa, doa hanya kepada Allah. Bukan meminta kepada wali-wali yang meninggal. Ataupun nabi yang meninggal. Karena mereka sudah tidak bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Dan bahkan masuk kepada kesyirikan dan Allah memurkainya. Sesuai ucapan Allah, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah wahai kaum muslimin hanya kepadaku saja. Dan mereka orang-orang yang sombong. Berdoa kepada selain aku dari makhluk, dari wali-wali ataupun dari nabi-nabi, maka mereka akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan mereka. Maka dari nas Al-Quran dan Sunnah ini, mereka telah masuk
kepada kesyirikan. Karena doa adalah ibadah. Karena apa? Karena tidak memahami keadaan mereka orang-orang yang mati itu tidak ada hubungannya dengan kita. Maka bagaimana kita meminta rizki? Padahal dia di kuburan menunggu dari hari kiamat, baik diazab ataupun baik diberi nikmatil kubur, bagaimana memberikan rupiah ataupun bahkan dolar-dolar Benjamin Franklin kepada mereka dari $100 dan sebagainya. Bagaimana bisa? Dan apalagi yang meminta kesembuhan. Apakah si wali ini membuka klinik di kuburan? Dan bahkan dulu dia hidup di dunia, mungkin orang soleh mengajari Al-Quran dan Sunnah seperti kami, bukan menjadi dokter spesialis kandungan dan sebagainya, tidak. Maka bagaimana setelah meninggal dijadikan sebagai dokter untuk menyembuhkan dari anak dan istrinya? Maka ini perkara yang ketiga, jika kita memahami dari permasalahan orang-orang yang mati itu tidak ada hubungannya dengan dunia ini, kita akan terjauh dari khurafat as-sufiyah, kita akan terjauh dari gulatu sufiyah atas kesyirikannya, berdoa kepada selain Allah, dan kita akan menyadari bahwa mereka dalam keadaan menyesal dan meminta kembali untuk dikembalikan ke dunia. Namun penyesalan yang tidak akan pernah Allah berikan kepada mereka. Dan begitu pun yang terakhir kita ambil dari hadis ini, bagi orang-orang yang hidup seperti kita sekarang dan kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, maka di dalam hadis ini kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Maka ini adalah kesempatan yang besar sesama kita, selama kita menjadi orang yang soleh, karena di hadis wa da'watu waladihi as-soleh, dan doa dari anaknya yang soleh dan dari orang tuanya yang muslim. Maka kesempatan, mintalah istighfar kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Allahumma gfir li abi, Allahumma gfir li ummi, dan seterusnya. Allahumma gfir li wali walidayya. Karena dulu Nabi meminta perkara seperti ini ditolak oleh Allah, maka kita bisa jadi lebih baik daripada Nabi. Karena ibu kita, bapak kita, keduanya muslim. Maka istighfar kita untuk kedua orang tua kita sampai ke kuburannya. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah dan juga dari Abi Hurairah, dari dua sahabat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dantu an azura qabra ummi fa'adina rabbi." Aku meminta izin kepada Allah untuk berziarah kepada kuburan ibuku, maka aku diberi izin oleh Allah. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah, dulu Nabi bersama 1000 prajurit. Kemudian Nabi menghilang, turun dari kudanya, menghilang. Kemudian balik didapati ainahuma tadrifan. Kedua matanya mengucurkan air mata. Maka apa yang terjadi? Berkata Umar, "Fidaka bi abi wa ummi ya Rasulullah." Maka cukuplah aku, ibuku dan bapakku menjadi tanggungan atas kesedihanmu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Sebutkan kepada kami. Maka berkata Nabi, "Ista'dantu ila rabbi an azura qabra ummi fa'adina li." Aku meminta izin dari dua perkara. Pertama, aku meminta izin untuk menziarahi kuburan ibuku. Maka aku tadi melihat kuburan ibuku. Diizinkan oleh Allah. Wastaghfartu li ummi. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk meminta ampun kepada ibuku yang sudah meninggal dan ibunya meninggal dalam agama Abdul Muttalib, menyembah kepada patung berhala. An astaghfira li ummi famanani rabbi. Maka Allah telah melarangku. Fa'aina ya tadrifan. Maka mengucurlah air mataku. Rahmatan li ummi finnar. Aku merasa kasihan kepada ibuku yang mengandungku dan yang melahirkanku dalam keadaan kepayahan. Dan setelah itu ibuku meninggal.
maka dia diadab di api neraka. Maka ya ibadallah, syukurilah dari apa yang Allah berikan kepada kita, di mana insya Allah jadikan kita orang-orang yang saleh. Maka doa kita akan bersambung terus kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Maka akthiru fil istighfar. Banyaklah kita beristighfar untuk kedua orang tua kita yang meninggal. Karena Nabi dulu beristighfar untuk ibunya dan ditolak. Maka kedua air matanya mengucur, merasa kasihan kepada ibunya. Dia seorang rasul, dia yang memasukkan banyak dari manusia kepada surga, tetapi ibunya diharamkan untuk beristighfar saja kepadanya. Allah tidak mengizinkannya. As'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha dinana wa an yaj'alana minas siddiqin.